Sejarah pengarang kitab Aqidatul Awam, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, beserta kitab yang beliau karang, yaitu Nadom Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam merupakan kitab yang kecil, ringkas, yang menjelaskan tentang ilmu akidah atau tauhid. Kitab ini juga disebut Nadom Aqidatul Awam karena memang kitab ini dikemas dalam bentuk syair yang bernada indah. Kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau merupakan seorang ulama berkebangsaan Mesir, dan karena kealiman beliau, Syekh Ahmad Al-Marzuki pun diminta untuk mengajar di Mekah. Syekh Ahmad Al-Marzuki dilahirkan di daerah Sanbat, Mesir pada tahun 1205 Masehi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh saudaranya, yaitu Said Muhammad, dalam beberapa bukunya. Pada saat dewasa, Syekh Al-Marzuki diangkat sebagai mufti di Mekah setelah kematian saudaranya, yaitu Said Muhammad, pada tahun 1261 Masehi. Di Mekah, Syekh Al-Marzuki juga mengajar Al-Quran, tafsir, dan fikih di Masjidil Haram. Syekh Al-Marzuki wafat di Mekah pada tahun 1262 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la. Namun pendapat lain menyebutkan Syekh Al-Marzuki hidup hingga tahun 1281 Masehi, dan diriwayatkan pula bahwa Syekh Al-Marzuki disebutkan sebagai orang yang buta. Dengan demikian, bisa jadi Syekh Al-Marzuki hidup hingga tua dan mengalami kebutaan di hari-hari terakhirnya. Syekh Al-Marzuki merupakan orang yang produktif dalam menuliskan karya, meskipun karya yang beliau karang seperti Nadom Falak dan Nadom tentang maksum para nabi. Namun sepertinya yang paling terkenal adalah Nadom Aqidatul Awam yang berisi tentang ilmu tauhid. Di balik popularitas Aqidatul Awam, bahwa ternyata kitab Aqidatul Awam ditulis berdasarkan pertemuan Syekh Ahmad Al-Marzuki dengan Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam mimpinya. Kisah ini disebutkan dalam kitab Julaul Afhar, yang mana di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa para ulama mengutipkan cerita yang menakjubkan tentang Aqidatul Awam dari pengarang Nadom ini. Menurut cerita tersebut diungkapkan bahwa sesungguhnya Syekh Ahmad Al-Marzuki, sang pengarang kitab Aqidatul Awam, beliau melihat Nabi SAW dan para sahabatnya berdiri mengelilingi beliau dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW pun kemudian mengatakan kepada Syekh Al-Marzuki, "Bacalah syair tentang tauhid. Jika seseorang menghafalnya, maka ia akan masuk surga, juga akan mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya, berupa kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis." Syekh Al-Marzuki pun kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana syair itu, wahai Rasulullah?" Kemudian para sahabat pun berkata kepada Syekh Al-Marzuki, "Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Qul abda'u bismillahirrahmanirrahim." Ucapkanlah abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut asma Allah. Beliau membacanya hingga akhir bait. Setelah Syekh Al-Marzuki bangun, beliau hafal dengan lancar apa yang telah ia dengar dari Rasulullah SAW. Tak hanya itu, beliau pun langsung menulis bait-bait tersebut, dan hal ini merupakan salah satu bukti karomah dari Syekh Al-Marzuki bahwa apa yang telah beliau hafalkan itu masuk ke dalam hatinya, bukan hanya di kepala saja. Setelah mimpi tersebut, Syekh Al-Marzuki pun bermimpi lagi, bertemu dengan Rasulullah SAW untuk yang kedua kalinya. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW bersabda kepada Syekh Al-Marzuki, "Bacalah apa yang sudah kamu hafalkan dalam hatimu." Maka Syekh Al-Marzuki pun membaca bait yang ia hafal dari awal hingga akhir. Dan ketika Syekh Al-Marzuki pun membacanya, di setiap akhir bait yang ia ucapkan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengucapkan kata amin.
Setelah menyelesaikannya hingga khatam, Syekh Al-Marzuki pun didoakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi pertolongan kepada hal yang ia ridhoi. Semoga Allah menerima amal darimu atas nadom itu, dan memberkahimu juga memberkahi atas orang-orang mukmin, dan memberikan manfaat kepada para hamba. Itu merupakan doa yang diucapkan Rasulullah SAW langsung kepada Syekh Al-Marzuki. Pada saat mimpi itu diketahui oleh orang-orang, beliau pun diminta untuk membacakan nadom tersebut. Setelah itu, beliau juga menambahkan nadom tersebut karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Tambahan itu berupa wakuluma at-tabihir rasuluh tahabuh taslimu wal kubuluh. Setiap sesuatu yang datang dibawa oleh Rasul, maka haknya adalah untuk menerimanya. Syekh Al-Marzuki membaca nadom tersebut dari awal hingga selesai. Begitulah asal mula Syekh Al-Marzuki mengarang nadom Aqidatul Awam ini. Pada awalnya nadom ini berjumlah sebanyak 26 bait karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Ia pun menambahkan 31 bait lagi sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 57 bait. Itulah kisah tentang pengarang kitab Nadom Aqidatul Awam Syekh Ahmad Al-Marzuki, juga tentang kitab Aqidatul Awam.